Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Baiklah, kalau kita kunjungi di website P3K Guru ya, kemdikbud.go.id, tentunya untuk informasi pendaftaran P3K Guru tahun 2023 belum muncul. Di sini masih portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2022 dengan daftar sekarang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika klik mendaftar sekarang sudah ada tampilan untuk login SSCASN 2023 ya. Ini adalah aplikasi SSCASN pendaftaran tahun 2023 untuk mengakses pengadaan tahun 2022. Silahkan kunjungi di sini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus memperhatikan untuk jadwal pendaftaran P3K yang dikeluarkan dari lampiran surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7948 BKS 0401 SD K 2023 tanggal 10 Agustus 2023 untuk jadwal penerimaan P3K tahun 2023 dicatat ya. Kemudian untuk pengumuman seleksi untuk jadwal 16 sampai dengan 30 September 2023, sedangkan untuk pendaftaran seleksi 17 September sampai dengan 3 Oktober. Kemudian seleksi administrasi 17 September sampai dengan 5 Oktober 2023, dan pengumuman hasil seleksi administrasi 6 sampai dengan 9 Oktober 2023. Kemudian masa sanggah 10 sampai 12 Oktober 2023. Nah, inilah baru usulan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN ya. Tentunya kalau sudah fix, nanti Kemendikbudristek akan mengeluarkan surat lagi untuk jadwal resminya. Sementara Bapak Ibu ada informasi penting nih ya, anggaran pendidikan daerah ini bertambah demi gaji guru P3K. Mudah-mudahan di tahun ini Bapak Ibu bisa menjadi ASN, baik itu PNS atau P3K ya. Di sini dikutip dari gpnn.com, Wakil Wali Kota Tangerang Sahrudin mengatakan anggaran pendidikan di daerah itu bertambah dari 1,25 triliun menjadi 1,27 triliun pada perubahan APBD tahun 2023. Menurut Sahrudin, penambahan anggaran pendidikan dari 1,25 triliun menjadi 1,27 triliun tersebut diperuntukkan membayar gaji 401 guru P3K selama 4 bulan. Jadi banyak alokasi yang kami tingkatkan di bidang pendidikan, diantaranya gaji P3K selama 4 bulan ke depan, kata Sahrudin saat menyampaikan jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi mengenai Raperda APBD 2023 di gedung DPRD Tangerang pada Rabu 23 Agustus 2023. Sementara untuk program pendidikan lainnya yang mendapatkan penambahan anggaran yakni Tangerang Cerdas, bantuan operasional untuk sekolah swasta, penambahan jumlah sekolah negeri di jenjang SMP, serta peningkatan kesejahteraan guru. Kemudian program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana prasarana, dan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Ada juga pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal atau kesetaraan, ujarnya. Sebelumnya Wali Kota Arif Rahadiono Wismansa menuturkan anggaran pendidikan perubahan APBD 2023 bertambah 19,3 miliar dari yang semula 1,25 triliun menjadi 1,27 triliun. Tak hanya di bidang pendidikan, pada bidang kesehatan pun mengalami kenaikan ya, sebesar 57,9 miliar menjadi 900,3 miliar. Lalu pendapatan daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2023 menjadi 4,45 triliun atau berkurang 100,32 miliar dari anggaran semula sebesar 4,56 triliun. Belanja daerah berkurang sebesar 143,15 miliar dari anggaran semula 5,1 triliun.
mudah-mudahan hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk kedepannya alokasi anggaran untuk kesejahteraan pendidikan dan kesehatan. Sementara usulan jumlah formasi P3K 2023 di Kabupaten Banyumas dan jadwal pendaftarannya. Baik, dikutip dari Banyumas, detik.com, pemerintah kembali membuka seleksi penerimaan CASN 2023 terdiri dari P3K CPNS termasuk untuk pemerintah daerah dan salah satunya Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengajukan usulan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2023 ini. Namun, tahun ini tidak ada formasi calon pegawai negeri sipil di tingkat daerah. Sesuai dengan hasil sosialisasi Kemenpan RB, PNS tahun ini hanya diperuntukkan di kementerian, bukan hanya Banyumas saja, kata Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, saat dihubungi. Kemudian usulan jumlah formasi P3K 2023 Kabupaten Banyumas, Eko mengatakan tahun ini Pemkab Banyumas mengusulkan kurang lebih 600 formasi P3K yang diprioritaskan untuk formasi kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis. Kebutuhan ini kebutuhan kita untuk tahap ini 600 sekian lebih untuk 3 jenis kesehatan, guru, dan tenaga teknis, terangnya. Untuk tahun ini menurutnya usulan P3K di Kabupaten Banyumas sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebab sebelumnya Pemkab sudah banyak mengajukan formasi. Pada 2 tahun sebelumnya saja sudah lebih dari 2000 usulan P3K, terangnya. Eko menyebut kebijakan pemerintah pusat hanya membuka formasi P3K di level pemerintah daerah karena efektivitas kinerja. Untuk P3K kan bisa langsung bekerja, sedangkan PNS itu harus melalui tahapan calon PNS dan lain-lain, jadi supaya lebih efektivitas saja sepertinya. Kemudian untuk perkiraan jadwal pendaftaran P3K 2023 Kabupaten Banyumas terkait waktu pendaftaran dan seleksi P3K 2023, Eko mengatakan tahun ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Belum ada waktu dan jadwal seleksinya, kita masih tunggu ya. Untuk informasi pusat, maka informasinya belum publis karena jadwal dan ketentuan teknis sampai sekarang belum keluar jelasnya. Namun apabila mengikuti surat edaran Badan Kepegawaian Negara BKN 7948/BKS 0401 SDK 2023 tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 ya, seperti tadi disampaikan di awal bahwa ini untuk pengumuman seleksi 16 September sampai 30 September 2023. Nah, Bapak Ibu harap pantau terus situs P3K Guru Kemdikbudristek.go.id dan akun SSCASN masing-masing. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.